Banjir bandang melanda Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis siang. Berdasarkan laporan BPBD Kota Batu, banjir bandang ini menerjang 5 titik lokasi. Inilah video detik-detik banjir bandang melanda Kota Batu, Jawa Timur dari data BPBD Kota Batu. Kerusakan dan kerugian akibat peristiwa ini masih dalam pendataan. Banjir bandang ini diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Batu. Pada saat ini masih dilakukan penanganan dan juga evakuasi korban terdampak. Assalamualaikum, selamat datang di channel Yuliarto Joko Putranto. Pada hari ini, siang hari ini, saya ini berada tepatnya di Desa Bulukerto, Kecamatan Buniaji, Kota Batu. Saya berada bersama nih Pak Kunto Silo. Ini beliau adalah Kepala Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Brantas, yang wilayah kerjanya ada di sini. Teman-teman, saya kira kita semua sudah memahami bahwa pada tanggal 4 November kemarin terjadi bencana dahsyat ya, banjir bandang di Kota Batu ini. Bulukerto adalah salah satu titik terdampak banjir di antara 5 titik banjir ya, dampak dari banjir bandang di tanggal 4 itu. Nah, Pak Kunto ini Kepala Bibnas Brantas ini setiap kali ada bencana selalu melakukan telahan, melakukan penelitian gitu ya, penyebab banjir ini. Pak Kunto bisa cerita, waktu tanggal 4 banjir itu, apa yang dilakukan Bibnas ketika itu? Oke. Ya, baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya di sini. Pada waktu kejadian memang kita sebagai salah satu UPT KLHK memang mendapat tupoksi bahwa dalam waktu 1 kali 24 jam setiap ada kejadian bencana baik itu banjir bandang maupun tanah longsor, kita harus melaporkan ke pusat, yaitu ke Direktorat Pedas, ya. Pedas, Dirjen Pedas RH. Nah, pada kejadian itu ya kami langsung menurunkan tim ke lapangan untuk melihat, intinya mengidentifikasi apa yang terjadi saat banjir bandang itu, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banjir bandang itu dapat terjadi. Yang di sini di Desa Bulukerto ini kita tahu ada korban jiwa juga, ada 2 orang Bapak ya. Ini kita berdiri di sini, ada ini lokasi ada 4 rumah yang sudah habis dengan tersapu dengan banjir, rata dengan tanah. Ini adalah salah satu alur Pak, alur yang tadinya tidak ada tidak ya musiman lah airnya, tapi ternyata menjadi jalannya banjir bandang itu. Apa aja yang diteliti Pak Kunto? Gimana prosedur Pak Kunto dan teman-teman menyiapkan laporannya itu ya? Kami pertama tentu update ke lokasi, kami mendelineasi ya daerah tangkapan airnya. Terus kita menganalisis baik itu faktor-faktor biofisiknya, terutama faktor-faktor biofisik dari daerah tangkapan air itu. Yaitu di sini kita termasuk lokasi banjirnya adalah daerah tangkapan air sumber Brantas, jadi bagian hulu dari das Brantas, das besarnya Brantas. Jadi ini memang bagian hulunya bisa memberikan keterangan mengapa ini bisa terjadi. Jadi kami menganalisis baik itu kelerengannya, tutupan lahannya, harus kapasitas pengaliran dari alur-alur sungainya. Terus kita juga menganalisis curah hujannya, yang nanti kita analisis menjadi resultante hasil air dari air apa sebenarnya penyebab dari banjir bandang ini. Ini Pak Kunto, dari laporannya Pak Kunto ini saya lihat
hasil delineasi teman-teman itu ada sekitar 21.000 hektar ya. 200 ya. Jadi 21.000 hektar daerah tangkapan air yang memberikan kontribusi pada banjir bandang kemarin. Di situ memang DTA atau daerah tangkapan air itu ketinggiannya dari sekitar 1.000 meter sampai dengan 1.700 meter ya Pak Kunto ya. Jadi memang ini betul-betul di daerah hulu ya, dari Das Brantas itu ya. Nah kemudian dari data ini Pak Kunto, waktu kejadian banjir itu memang di sini sangat ekstrim ya. Jadi BPMKG itu menjelaskan di petanya ini memang pada saat tanggal 4 itu 4 November itu di sini hujan sangat lebat. Bahkan saya lihat di data ini ada ketika jam 1:55 sampai jam 4 sore itu intensitas hujan mencapai 80 mm. Luar biasa itu. Ini hanya 2 jam 80 mm ya. Jadi luar biasa. Ekstrim sekali Pak. Ekstrim sekali ya. Jadi kalau kita kalikan dengan 20.000 hektar, 21.000 hektar itu hitungannya bisa sampai sekitar 16 juta meter kubik air yang digelontorkan di daerah tangkapan air ini Pak Kunto ya. Nah kemudian kita coba pelajari ya Pak Kunto ya, ini dari laporannya Pak Kunto ini liputan lahannya ya. Liputan lahannya itu memang ada kawasan hutan, ya. Ada juga di luar kawasan hutan ya, ya. Di kawasan hutan ini ada hutan lindung ya. Hutan lindung sama. Hutan lindung ada hutan produksi, ada Tahura, ya. Taman Hutan Raya Air Suryo ya. Ini kebetulan luasannya mirip-mirip ya. Hutan lindung itu 3.300, hutan produksi 3.400, Tahura 3.800 itu. Jadi ini hutannya sendiri sekitar 10.000 hektar ya. Hutannya ya. Di luar kawasan hutan berarti sekitar 11.000 hektar. Jadi sebetulnya kalau lihat luasan hutannya itu sekitar 50%, sebetulnya das ini kan aman. Kan menurut undang-undang 30% itu sudah optimal ya. Ini ternyata 50%. Tapi kalau masih terjadi banjir bandang seperti ini ya, ini fenomena yang luar biasa. Jadi saya kira hujan yang ekstrim tadi menjadi salah satu pemicu yang berat ya. Terus ini saya dapat informasi juga dari media bahwa pada tanggal 22 Oktober, tanggal 22 Oktober itu terjadi gempa di kawasan ada sini. Gempa besar juga, ya, itu besar, lebih dari 5 skala Richter itu. Artinya gempa ini, kalau menurut teori memang gempa ini juga memicu terjadinya longsor ya untuk ya, karena retakan-retakan muncul ya dari gempa ini. Kemudian dengan curah hujan yang tinggi, maka retakan-retakan ini menjadi longsor. Nah, longsor ini membendung sebagian alur-alur sungai ya. Nah, kemudian dengan curah hujan terus-menerus itu menjadi banjir bandang. Ini juga salah satu bukan teori, sebetulnya ini kejadian-kejadian empirik di beberapa lokasi kejadian banjir bandang karena faktor kelongsoran ya, longsor ya. Kami sudah ini juga Pak, sudah waktu kejadian tuh kami sudah menurunkan tim dan mengerahkan drone. Drone ada kami ya? Untuk ada Pak, mengerahkan beberapa titik memang terjadi longsoran-longsoran itu ya? Terjadi bendungan alami itu. Betul ya. Yang itu yang menurut kami ya karena itulah maka terjadi banjir bandang yang kalau menurut masyarakat kan cuma setengah jam saja terjadinya, terus sudah selesai karena memang itu karena ada bendungan alami itu terus jebol, jadi ya cukup dengan setengah jam saja terjadi, dampaknya luar biasa. Luar biasa ya. Terus ini ada data yang menarik, di kawasan hutan ini kan tadi hampir 50% DTA atau daerah tangkapan air banjir itu kan hutan ya. Memang di dalam kawasan hutan ini harus kita akui Pak Kunto ya, ada 261 hektar ya, di antara sekitar 10.000 itu 10.600 itu berupa lahan kering ya. Nah, ini juga PR Pak Kunto ya. Mungkin itu juga. Ya, tapi ini luas, kalau lihat luasannya ya Pak Kunto ya, ini hanya 2,46% tuh dari kawasan hutan. Sebetulnya ya
ya tidak terlalu signifikan banget gitu ya. Bapak. Sementara di luar kawasan hutan, lahan kering yang untuk sayuran tadi ada 25% ya, 2.700. Ya banyak kan memang di luar 55 kawasannya itu Pak yang mereka tidak memperhatikan pengolahan tanah ya, secara mungkin ini harus konservasi tanah air. nanti PR kita ya. Nanti perlu kita perhatikan itu. Usaha tani konservasi lah ya harus kita kembangkan. Itu pengelolaan dari masyarakat itu yang kurang memperhatikan konservasi tanah air. Nah, kemudian juga ada pemukiman nih. Pemukiman ini luasannya sampai 3.291 hektar ya. 31% ya dari ini memang juga sumber aliran permukaan ya. Itu memang dari pemukiman. Di samping tentu dengan juga lahan kering dan juga sawah ya. Jadi meskipun sawah itu tapi juga sawah itu karena tidak ada peresapan karena sawah itu kan biasanya dia lapisan bawahnya itu kedap ya. Jadi aliran permukaannya juga besar. Jadi kalau lihat seperti ini memang sumber-sumber banjir itu ya dari pertanian lahan kering ini, kemudian ada pemukiman, ada sawah ya di samping tentu hutan tadi ya. Saya ingin tanya juga Pak Kunto, apakah kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pernah ada di DTA 20.000 hektar ini? Pernah ada? Kami ada Pak, RAL yang terbaru adalah RAL tahun 2019, rehabilitasi hutan lindung. Itu memang termasuk DTA sumber berantas ini. Terus kegiatan bantuan-bantuan bibit juga ada di. Oh iya, kalau ini terus kita lakukan dengan Pemda, dengan kelompok-kelompok tani yang tadi Pemda Kota Batu itu sering juga minta-minta bibit-bibit untuk penghijauan. Itu kita selalu berikan, memang rutin mereka minta, begitu juga kelompok-kelompok masyarakat. Kita selalu ada permintaan dari mereka untuk melakukan penghijauan lingkungan yang kita suplai dari 2 persemaian permanen kita ya, baik itu di Jember ataupun di Mojokerto. Gitu ya. Jadi dengan adanya bencana ini memang ini perlu ditambah ya. Ya nanti mungkin mungkin nanti kita bisa fokus ke sini Pak. Mungkin nanti kita akan masuk ke sini, memang di atas yang daerah banjir ini memang ada sedikit hutan lindung, nanti yang mungkin kita juga ikut melakukan kegiatan-kegiatan ya, tentu tidak di dalam kawasan juga, kita bisa juga di luar kawasan untuk melakukan agroforestry gitu. BPDAS juga mempunyai model-model yang bisa diinformasikan pada masyarakat di sekitar sini Pak Kunto. Kami punya ini sebenarnya di daerah tangkapan air sumber berantas ini juga ini di desa Ororombo. Desa memang ini berseberangan, yaitu di desa Ororombo, di DTA ini ada di posisi sebelah baratnya juga, ini di sebelah timurnya yang kejadian ini. Kami punya membangun tahun 2019 itu unit percontohan ya, unit pelestarian sumber daya alam, yaitu di situ suatu model pengelolaan areal yang berbasis masyarakat, dikelola masyarakat sendiri, yang memperhatikan aspek konservasi tanah dan air. Nah sekarang kami sudah sampai ke tahun kedua, yaitu pemeliharaan tahun kedua. Nah di sana juga bisa dilihat nanti kami juga ada itunya Pak, dokumennya, before afternya. Jadi sebelum itu areal tidak ada pengolahan tanah secara konservasi, memperhatikan konservasi, sekarang ya relatif sudah menjadi percontohan dari seluruh mungkin dari seluruh wilayah yang lain Pak, untuk melihat bagaimana pengolahan suatu lahan gitu ya, lahan kering yaitu dengan agroforestry, dengan sistem yang memperhatikan konservasi tanah air, itu cukup berhasil di sana. Ya mungkin artinya jadi dengan adanya model itu, dengan adanya bencana ini Pak Kunto bisa lebih menawarkan ini menjadi konsep ya, untuk dijadikan contoh pada masyarakat. Ya nanti mungkin yang lahan kering yang sekitar 3.000 hektar tadi. Kami rencana juga mungkin gitu Pak, untuk ya ke pemerintah daerah kami rencana juga ingin ada nanti di areal yang terdampak ini dengan membangun UPSA juga Pak, nanti ya kerjasama dengan siapa saja nanti kami lakukan. Tapi dengan model UPSA itu karena kami ya mudah lah dilihat itunya Pak, nanti contohnya di keberhasilannya di Ororombo itu. Ya.
Ya, tadi kita diskusikan dengan Pak Kunto ini, Kepala Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Brantas. Jadi teman-teman, bahwa bencana banjir, apalagi bencana banjir bandang ini, harus kita lihat dalam perspektif yang luas ya. Jadi penyebabnya pasti bukan penyebab tunggal, banyak penyebab, gitu kan. Tapi penyebab utamanya tentu hujan, karena curah hujan tinggi tadi kan, karena 80 mm dalam waktu 2 jam. Jadi banjir lewat itu sudah luar biasa dahsyatnya ini. Kemudian ada juga masalah pengelolaan lahan kering yang tidak memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air, sehingga aliran permukaan itu demikian deras mengalir ke sungai-sungai itu. Kemudian juga pemukiman yang cukup luas tadi, dan ada sawah juga yang luas itu. Ini juga sumber-sumber aliran permukaan ya. Nah, kemudian BPD sudah punya contoh ya, model ya. Nanti kan kita lihat ya. Nanti kita akan lihat model usaha tani konservasi yang berkelanjutan, bisa jadikan contoh bagi kita masyarakat di sini yang 3.000 hektar tadi, supaya usaha tani lahan keringnya bisa mencontoh itu tadi. Nanti akan kita lihat di video berikutnya khusus mengenai model usaha tani konservasi yang dikembangkan oleh BPDASL Brantas. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum.